Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Forex abangku. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing mengenai manajemen. Jadi manajemen ini adalah gimana sih cara strategi kita mengelola modal kita biar aman jangka panjang, yaitu dengan cara membatasi risiko kita bertransaksi dan mengatur ukuran besaran lot size kita ya bangku, biar aman, tidak margin call atau mengalami kerugian berlebihan. Jadi di sini biar aman dari besaran risiko yang sudah kita tentukan, kita wajib menentukan posisi dan memasang stop loss ya bangku. Jadi biasanya batasan risiko itu untuk pemula standarnya itu 1-2% dari modal ya bangku, dari modal. Dan untuk yang expert biasanya atau umumnya itu 2-5%. Jadi misalkan kita ambil sampel, kita deposit atau modal kita 10.000, modal 10.000 tadi, dia misalkan di sini kita ambil 1%, berarti dia batasan kerugi kita $100 per transaksi. Kalau di sini kita ambil yang 2%, berarti dia $200 per transaksi. Jadi di sini kita bisa melihat batasan kerugian kita sendiri yang menentukan abangku ya. Kalau misalkan kita rasa pun masih masih berat, kita kurangi lagi, kita ambil yang 0,5%-nya. Jadi intinya gimana psikologi kita supaya tenang pada saat trading. Jadi ketika pasang trading tadi kita tidak berasa gerusu, ketakutan gitu ya bangku. Jadi sebagai contoh macam di tradingan saya ini yang saya jadikan kemarin yang saya entry signal yang saya kasih kemarin, di sini saya menggunakan risknya 2,5% ya bangku. Jadi risknya 2,5% dari modal yang 10.000 itu, maksimal kerugiannya itu saya batasin, dia per transaksi itu $250 ya bangku, per transaksi. Jadi di sini gimana sih cara menghitung besaran lot dan poinnya? Jadi di sini saya ambil sampel yang USD CAD. Jadi karena besaran lotnya saya buat 0,50 lotnya tadi, berarti dia cuman bisa dikalikan batasan poinnya cuman bisa 500 poin ya bangku, karena dia kalau sudah 50 poin aja dia sudah $250 tingkat kerugian ya bangku ya. Jadi di sini bisa kita lihat di harga kemarin, di harga buy-nya 136 152, di stop loss-nya ini ya bang, batasan resikonya inilah yang wajib kita tentukan ya bangku. Dia 1.35850. Jadi di sini dia ada sekitar 300 poin ya bangku. Jadi yang di sini, yang di stop loss yang sini batasannya saya tentukan ini masih di bawah $250 ya bangku, karena 0,5 dikali 300 dia masih $150 ya bangku. Jadi masih hitungannya masih aman. Dan untuk yang New Zealand USD sama juga ya bangku, saya buat di 0,50 juga per lotnya posisinya. Jadi dari harganya 0,59034 dikurangin sama stop lossnya tadi 0,5940. Jadi di sini sekitar selisihnya sekitar 370 ya bangku. Jadi di sini 0,5 dikali 370 masih $165 ya bangku, masih di tahap
yang aman untuk kita mengambil posisi ya bangku. Jadi ya seperti yang kemarin, dia besaran lot size nya, kenapa sih besaran lot size gold dengan forex itu berbeda, macam seperti yang semalam saya kasih info signal. Di sini dia kalau untuk gold besarannya 0,05, karena perhitungannya atau pergerakan market perhariannya dia perhitungan poinnya berbeda ya bangku. Kalau untuk gold lebih fluktuatif, karena dia kalau untuk poin yang kita lihat perharinya dia bisa maksimal, dia bisa sampai 5.000, 10.000, atau sekarang lagi market lagi agak gila, mau nanti sampai 3.000 ke 5.000 ya bangku. Jadi di sini hitungannya 0,05, dia biar hitungannya maksimal tadi $250, berarti batasan gold, untuk gold kita cuma bisa buat stop loss itu 500 poin ya bangku. 500 poin dari harga posisi yang kita open. Jadi setiap stop loss kita cuman inilah ya bang, bisa kita tambahkan 5.000 poin. Jadi misalkan dia di sini ya bangku, kita ambil sampel yang di sini ya. Kita sell gold di harga 4669.87, stop lossnya 4720.00. Jadi di sini yang ada selisih harga sekitar 4.900 ya bangku. Jadi 4.900 ini dikalikan dengan besaran lot tadi 0,05, dia masih $249 ya bangku. Jadi dengan stop loss yang seperti ini kita masih aman ya bangku, karena yang sudah kita tentukan tadi maksimal $250 ya bangku. Terus ya bangku, jadi di sini saya ini juga ya, attitude kita dalam bertrading tadi macam seperti ini yang signal yang saya berikan semalam, kenapa sih belum di close? Karena dalam trading ini kita harus belajar yang namanya disiplin, kita harus sabar dan konsekuennya bangku. Karena setiap masuk market kita harus sudah siap dengan resiko dan keuntungan yang sudah kita planningkan ya bangku. Jadi misalkan lah, kebanyakan orang sih kalau melihat seperti ini mereka bakal close, cuman kita buat lah, misalkan saya satu hari itu 3 kali posisi, misalkan lah dia dengan keuntungan jadi satu posisi itu misalkan kita target itu kita bilang ya sekitar 2% ke 2,5% target transaksi itu $250, karena kita buat risk and rewardnya 1:1 ya bangku. Jadi misalkan di sini kita di sini satu hari 3 kali posisi, target 250, risk kita $250 juga ya bangku. Jadi misalkan yang terjadi di sini skenario nya 3 posisi ini loss, jadi kita bisa mengalami kerugian 3 kali $250, itu bisa mengalami $750 ya bangku. Dan ketika kita kalau intervensi setiap posisi kita untung, misalkan kita $100 kita untung, 3 kali 250, 3 kali $100 berarti $300. Jadi di sini kita
kita tidak konsisten ya bangku, jadi mungkin pas kita profit nanti kita close 7,5, nanti kita pas mengalami $750 itu kan tidak sebanding ya bangku. Jadi kita biarkan saja, kita belajar disiplin aja ya bangku. Jadi setiap masuk market kita ya udah kita pasrahkan aja, mau kena stop loss, mau taking profit, yang penting setiap masuk market tadi kita sudah planning kan, kita sudah analisa marketnya ya bangku. Baiklah, sekian dan terima kasih ya bangku untuk hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya bangku. Ntar mungkin ntar malam atau ntar sore nanti kalau ada saya lihat ada peluang market, saya posting di YouTube ya bangku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.